Selamat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, terdengar ya suara saya ini? Terdengar, Pak. Ini saya sambil buat absen dulu sebentar. Kelas A ya. Oh, sudah ya? Pertemuan. Oh, sudah ada ya? Teknik simulasi kelas A, betul ya? Iya, Pak, betul, Pak. Presensinya diklik nggak bisa, Pak. Oh iya, kenapa ini? Nggak tahu saya kenapa. Coba sebentar saya edit lagi. Pertemuannya hari ini ya, bulan 10 ya. Nah, sudah tiba-tiba kok muncul. Tanggal 8, pertemuan ke-1, materi curve. Selesai, mulai sekarang jam 8. Oh, selesai nanti jam 10 gitu ya. Oh. L-nya tadi ya. Zoom meeting tadi ya. Mana ya? Bisa nggak sekarang? Bisa, Pak. Ya, sip. Oke, sip. Udah, nggak tahu itu kenapa errornya. Oke, nah, sudah banyak belum ini? 12. Kita berapa orang? Totalnya itu 20 ya. Kalau kita mulai dulu aja. Oke, jadi, apa namanya, kuliah teknik simulasi ini dibagi 3 gitu. Jadi saya, Pak Tanto kemarin, lalu nanti terakhir Pak Bu. Jadi ada tiga pengampu gitu. Masing-masing dapat jatah. Saya dapat 6 pertemuan. Jadi pokoknya 666 gitu ya, atau 665 atau 6. Oh, totalnya 16, 655 berarti ya. Nah, di sini jadi rencana di awal itu kelas teknik simulasi atau mata kuliah teknik simulasi ini disepakati di prodi itu untuk sebagai kelas yang berbasis studi kasus gitu ya, atau berbasis apa namanya riset ya, gitu lah, mirip-mirip gitu. Pokoknya ada aplikatif dan ada penyelesaian masalah serta nanti dikomunikasikan hasilnya dalam bentuk tertulis. Oke, nah jadi Pak Tanto kemarin sudah memberikan masalah-masalah gitu di kelas, di grup WA, atau mungkin di kuliah sinkronos dan juga di YouTube gitu ya. Nah, saya lihat di grup itu sudah cukup bagus, kalian sudah berdiskusi dengan baik, sudah apa namanya melakukan semacam pemikiran gitu ya. Wah, ini saya punya ide seperti ini. Untuk yang pertama itu kalau nggak salah tentang simulasi mata kuliah dengan menggunakan graf gitu ya. Lalu yang berikutnya ada lagi pemain apa namanya itu, pemain olahraga gitu ya. Kalau nggak salah sih saya lihat sekilas di grup. Lalu yang berikutnya ada
ada berbagai macam ini. Tiap minggu kayaknya ada masalah-masalah baru yang itu merupakan hal yang apa namanya, yang aplikatif gitu. Jadi kalian berpikir bagaimana cara memodelkan dalam bentuk matematika serta menyelesaikan masalah. Oke, nah diskusinya sudah, tapi buktinya belum. Jadi komunikasinya belum. Nah, jadi di sini kalau lihat di aturan dari PPMP itu harus ada bukti komunikasinya. Jadi kalian nanti diminta kita gitu ya, kita diminta mata kuliah ini melampirkan bukti bahwa mahasiswa telah melakukan semacam diskusi antar mahasiswa, dan itu dilaporkan dalam bentuk tertulis. Nah, jadi dari diskusi yang dengan Pak Tanto kemarin ini kami minta untuk kalian secara berkelompok gitu melakukan apa namanya, penulisan dalam bentuk makalah 5 lembar gitu, 5 lembar tentang yang sudah didiskusikan. Jadi yang pertama mata kuliah gitu ya, lalu yang kedua apalagi itu ini kok saya melihatnya udah banyak sekali ya, tapi enggak. Yang berikutnya apa tadi saya bilang itu tentang COVID juga ada ya, COVID, lalu pemodelan SIR, SIQR. Nah, di sini tinggal dituliskan aja dalam bentuk makalah. Jadi nanti akan kita punya bukti bahwa kalian sudah melakukan diskusi. Lalu yang kedua ada bentuknya itu dalam bentuk makalah, dan itu di-upload nanti di psikologi supaya tidak mudah menghilang file-filenya. Oke, nah gitu ya. Jadi ini apa namanya, merapihkan apa yang sudah kalian kerjakan di grup WA secara berkelompok. Satu kelompok ini 3 orang. Jadi kalau misal nanti jumlahnya nggak pas, itu 2 orang masuk ke kelompok yang lain. Jadi nanti ada 2 kelompok yang 4 orang, sisanya 3 orang. Kalau nggak pas ya, kalau pas ya syukur apa namanya, 3 orang satu kelompok. Oke, nah yang berikutnya nanti kita akan pakai platform untuk kuliah ke depannya dengan saya itu pakai apa namanya? Saya sambil share ya. Psikologi dan juga Sepada. Mana ini? Share screen. Screen-nya mana yang mau saya share? Oke, nah ini OCW kita. Kalian sudah bisa pesan sini. Lalu yang berikutnya nanti akan kita pakai juga psikologi. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan itu adalah code-nya, akses code ya. Jadi nanti kalian bisa masuk ke sini. Sudah kelamaan. Ini terlihat ya, apa namanya, browser saya? Bisa dilihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya, sip. Oke, nah nanti di sini di psikologi ini simulasi kelas A. Nah, ini Oke, nah di sini ada 2 hal. Yang pertama nanti akan ada tugas. Oh, tugasnya belum saya copy. Yang kelas C sudah kayaknya kemarin. Ada tugas. Nah, ini makalah kelompok. Dan nanti di sini saya copy dulu ke kelas kalian supaya bisa ada. Model bukan simulasi teknik, simulasi mana dia? Simulasi teknik kelas
A, kelas A 2021-2022. Oke. Belum muncul. Oh, salah masuk ya. Di tugas. Oke, nah ini tugasnya. Oke, jadi nanti berdasarkan diskusi dengan Pak Tanto, nanti di grup WA kalian melakukan penyusunan makalah gitu dari hasil-hasilnya, dibuat cerita yang menarik. Lalu ini dikerjakan secara kelompok, satu kelompoknya 3 orang. Nanti yang upload sini cukup 1 orang saja, jadi nggak perlu 3-3-nya di-upload. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi akses code-nya. Ini saya copy dulu di grup. Nah, ini akses code untuk psikologi. Oke, nah yang berikutnya apalagi? Yang berikutnya adalah di sini ada diskusi. Nah, ini tiap minggu nanti kalian melakukan diskusi dengan teman-teman di situ di kelas. Sebagai contoh gitu ya, kita buka satu. Nah, jadi kan ada video. Nanti kalian tonton videonya. Nah, setelah itu kalian lakukan tanya jawab di sini. Jadi nanti 1 orang harus membuat 1 pertanyaan gitu. Boleh lebih, tapi minimal harus ada 1. Nanti yang bersangkutan juga nanti harus menjawab 2 pertanyaan temannya. Jadi ada yang jawab untuk pertanyaan teman, jangan jawab pertanyaan sendiri gitu. Ya, jadi jawab pertanyaan teman. Dalam bentuk komen, ini komen berarti nulis pertanyaan. Kalau misalnya mau jawab pertanyaan gitu ya. Nanti kalau mau menjawab ya berarti reply. Ini jawaban. Jadi itu diskusi antar kelompok ini supaya nanti ada nilai keaktifan itu dari sini kita lihat keaktifannya. Dan ini ada beberapa topik. Jadi ini sesuai dengan topik yang akan kita pelajari selama kuliah dengan saya. Jadi yang pertama nanti ada growth fitting. Nah, sebelumnya memang harus ada intro dulu, Sage gitu ya. Ini kan baru istilahnya refreshing. Jadi kemarin-kemarin mungkin sudah dapat sekilas gitu. Nah, ini refreshing lagi. Lalu yang materi pertama ada growth fitting, lalu yang kedua adalah nanti ada simulasi stokastik gitu ya. Jadi nanti kita pecah, ada dasar-dasarnya, lalu yang kedua bentuk khusus dari salah satu topik yang paling berkembang gitu dalam simulasi stokastik adalah Markov, rantai Markov. Nah, yang terakhir adalah nanti kita akan kenalan dengan quantum computation. Jadi di sini yang katanya itu berbahaya gitu ya untuk sistem keamanan digital sekarang. Jadi kita akan lihat kenapa dia berbahaya dan juga bagaimana kita melakukan simulasi di dunia kuantum. Oke, jadi kita akan belajar itu nanti. Oke, jadi topik dengan saya ini ada 3 ya. Jadi yang pertama growth fitting, lalu yang kedua stokastik, simulasi stokastik, yang terakhir adalah quantum computation. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Jelas?
Jelas ini semua? Bisa apa namanya? Halo? Ada ya? Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, nah yang berikutnya masih di apa namanya, di teknis pembelajaran. Nanti ada satu lagi kita akan lihat sepada. Sepada ini untuk nanti mungkin ada kuis dengan saya sebagai nilai entah nanti dipakai untuk nilai apa gitu, karena nanti kita diminta memasukkan ke sistem apa namanya itu, si akad itu tidak hanya nilai UTS dan UAS, jadi ada lebih dari 4 nilai gitu. Ada ujian, lalu ada diskusi, ada makalah tadi, dan juga nanti presentasi. Oke, jadi itu yang karena model pembelajaran yang apa namanya, kurikulum Merdeka ini ya dibuat banyak gitu ya. Dan juga kita sepakat bahwa ini mata kuliah berbasis studi kasus, jadi itu harus ada penilaian tentang makalah dan juga tentang presentasinya. Nanti mungkin presentasi di apa namanya, di akses sama Pak Bowo gitu terakhir nanti untuk kalian diskusi presentasi. Oke, nah sekarang kita masuk ke sepada. Jadi ini ada di sini gitu ya, para sarjana matematik. Nah, cuman ini kayaknya dulu belum, masih di kurikulum yang lama itu kalau nggak salah ada di semester 4 ya. Jadi digenap, padahal sekarang sudah berubah. Nah, saya minta ngubah ini masuk ke semester ganjil, ternyata nggak bisa semudah itu, harus hapus bikin baru, padahal ini sudah apa namanya, agak sudah ada isinya gitu ya, ada online, ada link-link yang sudah ada di sini, jadi tinggal pakai. Oke, nah ini ada link untuk software yang akan kita pakai gitu. Jadi nanti kita akan pakai Sage. Nah, di sini kalau misalnya mau online bisa pakai Kokal, nanti kalian bisa sign in atau sign up di sini, lalu melakukan perhitungan di sini. Lalu nanti untuk yang terakhir itu, untuk yang komputer quantum computing, ini kita pakai webnya dari IBM, nanti kita akan simulasi di sini. Jadi kalian bisa akses di Sepada ini untuk linknya. Oke, nah yang berikutnya, nah untuk masuk ke sini itu kalian nggak bisa langsung masuk. Jadi kalian harus enroll dulu gitu ya. Nah ini enrollment key-nya itu, sebentar saya cek dulu. Enrollment key-nya kalau nggak salah matematika, coba. Iya betul, matematika. Nanti saya tulis di grup WA. Jadi enrollment key untuk Sepada gitu. Ini adalah matematika. Jadi kalian masuk ke sini, nanti kalian enroll gitu ke dalam mata kuliah ini, kalian nanti bisa melakukan apa itu namanya, kuis nanti untuk nilai satu kuis saja ya untuk di akhir nanti dengan saya. Oke, itu teknis-teknis dan juga platform-platform yang kita akan pakai selama satu kuliah dengan saya ini, nggak satu semester ya, cuma 6 kali, paling 6 kali pertemuan dengan saya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lihat sekilas materi hari ini.
Bentar, mana dia? Bentar, saya loading dulu ini ya. Belum muncul juga ya. Sebentar, lama ya. Wah, ini lama ya. Oke. New file. Oke, nah di sini sudah masuk. Ini masih terlihat sudah terlihat notebooknya Jupyter. Terlihat, Pak. Terlihat. Simulasi 2021 kelas. Nah, di sini kalian bisa mengikuti di Cocalc tadi, atau mungkin kalau mau install, kalian bisa install stage ini di alamatnya sagemat.org gitu. Nanti kalian tinggal pilih untuk apa namanya, untuk Windows atau untuk Linux. Di sini ada beberapa pilihan. Oke, nah ini sebetulnya adalah anaknya dari Python gitu ya. Jadi kalau kalian sudah kenal sedikit dengan Python, ini enak mengerjakan di sini. Cuman untuk yang versi Windows agak lambat. Kalau pakainya di Linux cepat ya. Ini loading awal agak lama. Jadi ini rumit. Jadi loadingnya emang agak lama. Tapi bisa lah di jalan di sini. Oke, nah ini bisa buat ngitung, bisa buat mendefinisikan fungsi gitu. Nanti kita lihat kalau sudah nyambung kernelnya. Loading, masih loading. Lama ya. Lama sekali ya. Bentar, saya coba. Oh, udah keluar. Oke, nah di sini kita bisa menghitung gitu ya. Lalu bisa juga mendefinisikan suatu fungsi. Katakan kita mau mendefinisikan f, variabelnya x gitu ya. Fx sama dengan sinus x plus berapa? 7 gitu. Nah, ini kita punya fungsi f. Apa itu f? Kalau ditanya f adalah fungsi dari x, dia menghasilkan sinus x tambah 7. Coba dong, saya mau evaluasi f 0 gitu. 7 betul ya. Jadi kalau misalnya f pi masih salah 2,5 pi gitu ya, pi per 2. Ini harusnya 7 plus 1 8. Nah, ketika di sini bukan bilangan
eksak hasil sin-nya, ini dia akan nulis sin 6. Jadi dia memberikan sebisa mungkin solusi eksak. Jadi kalau misalnya kita mau numeriknya, pendekatan numeriknya gimana? Nah, ini harus ditambahkan di depannya dengan apa itu namanya numerical approx. Ini yang biasanya kita ingin nilai dari pendekatan gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Memang saya nyoba di Linux tidak selambat ini. Jadi kalau ada fungsi baru atau apa namanya tadi di awal itu pasti lambat sekali. Oke, nah sambil jalan, untuk materi kita hari ini adalah tentang curve fitting gitu ya. Jadi nanti kita mau melakukan semacam analisis terhadap data yang kita punya. Jadi kita punya data, kita lihat datanya itu bentuknya bagaimana, lalu kita memilih yang namanya memilih fungsi, kira-kira fungsi apa yang cocok gitu ya untuk data kita. Ups. Ini yang terlihat apa sekarang? Saya tadi mencet apa ya? Notebooknya, Pak. Notebooknya. Betul ya, ini ada tulisan numerical approx-nya ini ada. Hasilnya kelihatan? Iya. Kelihatan aja sih. Terlihat, Pak. Takutnya pindah kemana gitu. Nah, di sini kita mau belajar tentang curve fitting gitu ya, data yang mau kita plot. Jadi sebagai uji coba dulu kita katakanlah mau ngeplot fx, caranya gimana sih? Nah, kita langsung plot saja gitu ya, plot fx dari mana sampai mana, karena dari min 3 sampai dengan 4. Nah, ini langsung muncul. Harusnya. Tapi loading dia. Enggak enak ya. Sabar, sebentar ya, sabar. Nah, ini dia muncul gambarnya. Nah, ini gambar dari sin X plus 7. Oke, nah yang berikutnya tadi kita katakanlah sekarang kita punya data. Data tadi mau didekati dengan suatu fungsi gitu. Nah, saya nyarinya dulu mana tadi buku. Sebentar, saya nyari ini dulu. Datanya. Jadi katakanlah kita punya pasangan data gitu ya, data 1. Mana tadi ya? Oke, nah ini. Mana ya data yang saya pakai ini? Oh ini deh, udah ketemu. Oke, jadi katakanlah kita punya datanya itu pasangan terus gitu ya, x, y. Nah, ini kita harus menyimpan dia dalam bentuk list di sini di Python. Jadi x, y katakanlah data yang pertama min 1,10 gitu. Lalu yang berikutnya ada 0,9, yang berikutnya lagi ada 1,7 gitu. Yang
lalu ada 2,5, lalu ada 3,4, lalu ada 4,3, lagi ada 5,0, kurang siku. Lalu ada 6,-1. Oke, nah ini datanya. Oke, ini data kita. Nah, lalu kita mau lihat data tadi trennya gimana kalau kita plotkan. Jadi kita coba sekarang mau lihat plotnya. Cuman masalahnya untuk data pasangan urut ini nggak bisa pakai plot ya. Jadi dia itu fungsinya ada sendiri, list plot. Jadi plot yang kita plot adalah suatu list. Siapa yang kita plot? Data 1. Oke, nah ini dia gambarnya. Nah, kalau kita lihat sekilas ini kan apa itu namanya? Kayaknya garis lurus bisa gitu ya. Nah, ini garis kita coba melakukan semacam regresi linier. Jadi dari data ini kita mau mencari garis lurus. Oke, nah setelah ini apa fungsinya kalau regresi linier? Nah, regresi linier itu kita punya Y sama dengan AX plus B gitu kan ya. Nah ini kita mau coba melakukan regresi atau fitting gitu ya. Fitting data 1 terhadap fungsi Y sama dengan AX plus B. Nah ini fungsi kita yang mau dicari. Tapi A-nya belum tahu berapa, B-nya belum tahu berapa. Itu yang mau kita sesuaikan dengan data kita. Jadi kita nanti semacam menghitung least square error gitu ya, least square error atau entah itu apa namanya, itu kalian sudah dapat sekilas dulu waktu belajar dengan statistik gitu ya, kalau nggak salah di awal-awal semester 1 atau semester 2. Jadi kita sekarang tinggal pakai aja kita sudah dapat teorinya, lalu kita pakai aja yang sudah ada di Sage. Jadi Sage juga punya perhitungan least square error untuk mencari A dan B. Nah ini berarti sekarang saya punya A dan B yang mau dicari. Nah jadi kita kenalkan dulu sama Sage. Sage saya punya variabel baru lagi nih yang mau dihitung. Variabelnya adalah A dan B. Nah, kenapa harus dikasih tahu dulu? Karena kalau nggak dikasih tahu, dia menganggap A dan B ini berupa konstan. Nah, jadi akan muncul error nanti kalau misalnya kita running. Ups. Oke, nah setelah kita definisikan A dan B berupa apa namanya? Berupa variabel, kita sekarang definisikan dulu model kita apa. Model 1 gitu ya, model kita tadi sepakat bahwa kita mau pakai fungsi linear, jadi AX plus B. Jadi ini kita definisikan juga ke saya punya model saya adalah AX plus B dengan apa namanya, peubah bebasnya adalah X gitu, kita kasih tahu juga variabelnya X, lalu A-nya di sini nanti akan mau dicari nilainya. Nah, sekarang yang langkah berikutnya ini yang krusial. Jadi di sini kita mau melakukan menyuruh gitu ya, bukan melakukan. Kita mau menyuruh Sage untuk mencari variabel apa namanya, konstanta A dan B ini tadi. Jadi kita kasih nama hasil gitu ya, untuk hasilnya ada A-nya berapa, B-nya berapa. Lalu fungsi untuk mencari A dan B di Sage itu namanya adalah find_fit. Kita find_fit, apa yang mau kita find_fit-kan? Jadi data kita mau di-fit-kan terhadap fungsi apa? Fungsinya adalah model 1. Oke, lalu nanti supaya memudahkan kita mengambil hasilnya, ini kita tambahkan solution
ya dalam bentuk dictionary. Kalau tidak, dia hanya menghasilkan output saja tanpa tanpa bisa diakses itu hasil A dan B yang sudah diperoleh. Oke, nah dia running lagi. Kita tunggu. Sampai sini ada komentar atau pertanyaan sambil menunggu. Nah, sudah ya. Sudah selesai. Nah, hasilnya ada di mana? Di hasil 1. Oke, nah ini A-nya sekian, B-nya sekian. Oke, nah yang berikutnya kita sudah dapat model. Nah, modelnya ini sekarang mau kita plot, kita mau lihat hasilnya sesuai nggak dengan data kita. Jadi langkah berikutnya kita plot. Siapa yang kita plot? Model 1. Model 1. Tapi model 1 ini, kalau kita langsung plot begini saja, katakanlah dari berapa? -1 sampai dengan 8 gitu ya. Dia pasti error. Dia atau enggak dia nggak menampilkan dia error kan. Kenapa? Karena kita variabelnya nggak jelas. A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, ini bisa kita lihat dengan menampilkan model 1. Model 1 ini bentuknya masih begini. Jadi A-nya masih berupa A, B-nya juga berupa B, bukan angka yang dari hasil find fit tadi. Supaya muncul angkanya, kita harus deklarasikan model 1, kita pakai A-nya ini sama dengan yang hasil 1 tadi. Hasil 1A, kita kasih nilainya ke A, B-nya itu hasil 1B gitu ya. Nah, ini baru muncul. Nah, berubah dia. A-nya sekian, B-nya 8,6 sekian. Nah, ini baru bisa kita plot. Nah, jadi ini kita plot model variabel yang kita kasih X gitu ya. Lalu X-nya dari mana? X-nya ini dari, tadi saya mau dari -1 sampai dengan 8. Oke, nah ini garis lurus. Oke, nah ini sudah hampir selesai. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita mau sandingkan dengan data tadi. Oke, jadi kita punya dua gambar. Gambar yang pertama, kita kasih nama GBR1 untuk list plotnya. Lalu plotnya kita kasih nama GBR2 gitu ya. Nah, sekarang kita mau satukan. GBR1 plus GBR2. Oke, nah sekarang sudah jadi satu kesatuan gambar. Garis lurus, wah ini bagus nih, gitu ya. Hasilnya cocok kayaknya nih, cuman di akhir-akhir agak melenceng ini ya. Di 6 sama di 5 sama di 4. Nah, sekarang kalau dilihat secara visual ini bagus. Tapi kalau dari segi kuantitatif kita perlu nilai gitu ya yang menyatakan benar bagus apa enggak gitu kan. Kalau kita punya fungsi lain lebih bagus mana? Nah, itu kan perlu ada perbandingan. Perbandingan itu tidak bisa dilihat secara visual, susah sekali. Jadi kita perlu menghitung yang namanya error. Supaya kita dapat nilai, kita bisa mencari tahu dengan pasti siapa yang lebih bagus fungsi-fungsi yang mau dibandingkan. Oke, nah sementara ini kita coba cari errornya dulu untuk model kita. Nanti minggu depan baru kita lihat model-model lain yang kita coba simulasikan gitu ya. Oke, nah gimana cara menghitung errornya? Jadi error itu sebisa mungkin bentuknya bilangan positif gitu kan ya. Karena kalau yang satu negatif, yang satu positif, kita mau jumlahkan nanti bisa-bisa error 0 padahal gambarnya gambar fungsinya jelek dengan data. Jadi ada dua cara di sini. Yang pertama adalah mengkuadratkan yang sudah kita kenal dengan least square error gitu. Atau yang cara yang kedua adalah dimutlakkan. Jadi
saya milih yang dimutlakan saja karena lebih representatif terhadap jarak antara titik dan garis untuk Y-nya gitu. Kalau kuadrat kan berarti kuadrat jaraknya. Jadi apa ini error? Error itu didefinisikan sebagai Y data asli dikurangi dengan data topi, Y topi atau data hasil fungsinya tadi. Output dari garis itu Y aksen nanti sini ya. Saya nggak bisa buat Y topi di sini, tapi ini anggap aja Y topi. Nah ini error. Tapi error ini saya mau absolutkan. Jadi nanti saya punya error absolut. Apa itu ya? Dia itu adalah absolut dari yang di atas ini. Oke, nanti errornya absolut tadi kita jumlahkan. Itu adalah kita punya error secara keseluruhan gitu ya. Error data model dengan data ini adalah jumlah dari absolute error. Oke, nah ini yang mau kita cari. Oke, nah gimana caranya? Caranya ya berarti kita harus menghitung nilai ini. Gampang ya ini ya. Cuman yang berikutnya adalah nanti kita mau menjumlahkan untuk semua data. Jadi itu yang perlu kita desain gitu. Jadi kita akan melakukan looping di sini ya. Siapa yang kita looping? Jelas data. Jadi for X, Y dalam data 1. Jadi ini bisa saja sih for I, for J, tapi ini saya mau langsung memasukkan kan data 1 ini kan kalau kita lihat bentuknya berupa list gitu kan. Jadi dia kan ngelooping 1, 2 sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Nah, jadi saya sudah memasukkan nilai -1 di dalam X gitu ya. Lalu 10 terdalam Y. Jadi lebih simpel begini. Kalau nggak percaya kita bisa nanti coba print dulu sebelum kita menghitung error. Print X, Y. Oke, jadi sudah langsung masuk. Jadi X ini data yang pertama, Y-nya juga data yang pertama gitu ya. Jadi yang loop yang kedua 0,9 dan seterusnya. Nah, ini lalu apa yang mau kita lakukan berikutnya? Kita mau menyandingkan antara menyandingkan antara Y dan Y topi. Apa ini Y topi? Y topi adalah Y hasil dari perhitungan model. Jadi kita mau mengurangi gitu kan. Kita hitung Y minus model 1. Model 1 tapi ini harus kita buat gini ya. Jadi model 1. Oh, dapat. Hapus saja ini. Model 1 A-nya udah harus kita kasih ya. B-nya juga kita harus kasih. Nanti menghitung X. Nah, ini. Jadi ini errornya. Ini adalah ERR per data per iterasi. Sama dengan ERR absolut. Kita kasih absolut dari Y minus Y topi. Oke. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya kita coba print dulu. Bener nggak gitu ya? Sebelum lanjut ABS. Oke, nah ini error. Kira-kira cocok lah ya. Dan jadi kita lihat yang 6 ini dekat sekali ya di dalam garis, errornya sangat kecil. Yang agak jauh, ini agak jauh gitu. Nah ini agak bagus.
apa namanya besar gitu errornya maksudnya. Yang 5 0,6. Oke, nah sekarang kita mau jumlahkan ini. Error ini masih bisa jumlahkan untuk setiap titiknya. Jadi nanti kita punya hasil jumlah JML dari error. Nah, untuk melakukan perhitungannya, ini kan di awal harus kita kasih dulu nilainya gitu ya, 0, nanti baru setiap iterasinya ditambahkan. Jadi di sini kita menambahkan si error absolute ini ke dalam JML error. Jadi JML error tambah terus gitu ya setiap iterasi sampai habis. Oke. Nah, terakhir bisa kita lihat berapa jumlah errornya. L 2,6 sekian. Nah, ini sudah dalam bentuk angka gitu. Jadi kita sudah apa namanya bisa mengkuantitatifkan model apa namanya ke selisih antara model dengan data atau kebagusan gitu ya. Seberapa bagus model kita terhadap data itu sudah kita kuantitatifkan dalam perhitungan ini. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas? Jelas semuanya? Nanti yang lain ini masuk psikologi ya, ini baru 6 orang, 5 satu dengan saya 6. Dan juga nanti ke Spada juga kalian bisa masuk ke sini. Ada pertanyaan ini tentang pertemuan kita hari ini? Jelas? Nggak ada yang jawab? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas ya berarti nanti kita lanjut lagi minggu depan tentang berbagai macam model yang umumnya dipakai di dalam simulasi gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus kayak misalnya kemarin seperti Lotka-Fortera atau simulasi pertumbuhan bakteri gitu. Itu sudah banyak sekali teliti sama peneliti-peneliti sebelumnya dan itu bentuk apa namanya? Bentuk kurvanya biasanya tertentu. Jadi untuk model ini kurvanya kira-kira begini, tinggal dicari parameternya saja. Oke, cuman masalahnya penentuan kurvanya itu sendiri itu harus memang melalui tangan atau penglihatan manusia gitu. Jadi nggak bisa komputer punya data nih, tolong dicarikan kurva yang cocok kira-kira kurva apa. Nah itu komputer masih belum sanggup dalam waktu singkat untuk menyelesaikan hal itu. Tapi kalau misalnya sudah ada fungsinya, modelnya sudah, kita tinggal mencari parameter seperti kasus ini oke lah, ini
komputer bisa melakukannya dengan cepat. Sebanyak apapun data biasanya masih reasonable untuk dikerjakan. Jadi kita memang perlu belajar jenis-jenis kurva supaya kita tahu nanti kurva ini yang cocok untuk data yang saya punya. Jadi kita akan lihat kurva-kurva itu minggu depan. Ada komentar, ada saran, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup kuliah kita hari ini. Oke, terima kasih sudah bergabung. Insya Allah ketemu lagi minggu depan di jam yang ya kira-kira gitu ya, antara pokoknya kan kita jadwalnya dari jam 7:30 sampai jam 10 ya. 3 SKS ini betul ya? 3 SKS. Benar ya? 3 SKS apa 2 SKS? 3 ya? 3, Pak. 3. Jadi kan mungkin nanti bisa mulai jam 8 atau mulai jam 7:30 atau jam 8:30 9. Tapi pokoknya waktu kita sinkronus ini kurang lebih 1 jam. Gitu. Lalu sisanya nanti kalian diskusi di psikologi, menonton video, dan juga belajar mandiri. Oke, terima kasih sudah bergabung di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.